Ekstasi 90,6 FM Radio lawan COVID-19. Selamat siang sahabat Rosi. Apa yang sudah disampaikan tadi bahwa di jam 11 kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Nah, seperti yang sudah disampaikan juga untuk tema kita hari ini adalah kita akan membahas masalah pelayanan ataupun penanganan ya yang nantinya seperti apa saudara Rosi. Untuk Anda yang ingin bertanya-tanya boleh. Dan nantinya akan membahas masalah pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas. Nah, saat ini sudah hadir tamu kita, yaitu ada Dr. Eka Prasetyawan SPAN. Ini adalah dokter spesialis anestesi RSDS Magetan, saudara Rosi. Kita sapa dulu. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dok ya. Alhamdulillah sehat, Mas Andra. Nah, ada waktu 1 jam nih, dok. Kita mau ngobrol-ngobrol masalah pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas. Dan di mana saat ini saat Rosi juga sudah hadir Dr. Eka Prasetyawan SPAN. Nantinya akan menjelaskan apa sih anestesi, terus seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Untuk Anda yang ingin bertanya boleh nanti kita buka line telepon di 8961337 atau 0811302096. Baik, dok. Kalau kita ngomongin anestesi, mungkin bagi orang awam mungkin apa sih anestesi? Bisa disampaikan sebagai pengawal, silakan. Iya, terima kasih Mas Andra. Jadi SPAN sebagai singkatan dari spesialis anestesi. Orang-orang sering mengartikan AN itu sebagai anak. Jadi ini spesialis anak ya. Padahal sebetulnya anestesi. Kalau spesialis anak SPA. SPA jadi, aja. Ya, SPA tanpa N. Ya. Nah, ini kami membahasakan di masyarakat, di orang-orang awam, biasanya sebagai dokter pembiusan atau dokter bius. Padahal sekalian dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa cakupan anestesi sebetulnya tidak sempit dalam artian untuk pembiusan saja, melainkan ada 2 bidang lain yang mengcover atau yang bisa kita kerjakan, yaitu yang kedua adalah resusitasi. Resusitasi ini terkait dengan penanganan kasus emergensi terutama di fasilitas kesehatan. Dalam hal ini Rumah Sakit Daerah Saidiman Magetan. Kemudian yang berikutnya adalah intensive care atau pelayanan perawatan pada kondisi pasien kritis. Jadi sebenarnya 3 besar itu, jadi pembiusan, resusitasi, dan intensive care. Mudah-mudahan masyarakat khususnya Kabupaten Magetan lebih familiar lagi dengan SPAN ya. Tidak diartikan sebagai spesialis anak. Terima kasih. Jadi beda lagi. Ya. Kalau SPA itu baru spesialis anak. Anak, ya. Tapi kalau SPAN itu spesialis anestesi. Seperti itu, saudara. Jadi kita lebih paham apa sih anestesi. Tadi sudah disampaikan bahwa anestesi itu tidak hanya menangani pembiusan saja, tetapi juga ada 2 tugas lagi yang memang dikerjakan sama dokter spesialis ini, yang tentu saja merupakan sebenarnya juga menjadi tugas utama ya, dok ya, tidak hanya pembiusan saja ya. Iya, jadi kami juga melakukan perawatan pada pasien kritis di ICU, kemudian juga melakukan penanganan emergensi di IGD. Jadi selain juga kita juga memberikan pelayanan pembiusan di kamar operasi. Jadi sehari-hari memang 3 besar itu yang kita kerjakan. Jadi di IGD juga. Ya. Di situ ada spesialis anestesi juga, ya kan? Di bedah. Untuk bedah kita sebagai mitra dokter bedah untuk memfasilitasi pembiusan pada saat dilakukan operasi. Jadi sudah menjadi gabungan dari apa istilahnya? Tim kamar tim operasi. Kamir ya. Ya. Jadi satu tim sama dokter bedah. Ya. Baik. Nah, kalau ngomongin kecelakaan ini juga kalau kita lihat kecelakaan lalu lintas memang hampir setiap hari ada. Ini tentu saja menjadi tugas yang memang membuat seorang dokter anestesi ini tidak
tidak bisa dikatakan bersantai, tapi karena memang banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas, dan ini sehingga membuat teman-teman di medis juga ya sungguh luar biasa, apalagi di era COVID seperti ini, Dok ya. Nah, kita ngomongin masalah kecelakaan, kasus kecelakaan yang ada di Magetan ini kalau bisa dibilang lumayan, Dok ya. Ya. Jadi kenapa saya mengambil tema tentang penanganan pertama pada kasus kecelakaan, terutama ini sifatnya berbagi informasi saja untuk masyarakat khususnya Kabupaten Magetan, karena dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita menjumpai ada kasus kecelakaan di jalan raya, kemudian seringkali kurang pas dalam melakukan penanganan awal gitu ya, yang seharusnya kita bantu, kemudian malah berkerumun di situ, lalu malah ada yang mendokumentasikan. Nah ini kurang pas. Jadi di kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan suatu informasi. Saya ingin sharing kepada sahabat Rasi bagaimana tata laksana oleh awam, dalam hal ini masyarakat, untuk melakukan pertolongan pertama jika menemui kasus kecelakaan di jalan raya. Jadi kecelakaan di jalan raya ini akan berpotensi menjadi lebih berat kondisi si korban atau pasien dikarenakan dua hal, Mas Andra. Yang pertama adalah kesalahan dalam melakukan pertolongan awal, kemudian yang kedua adalah keterlambatan dalam melakukan pertolongan. Nah, sekarang kalau kita bicara ketepatan, ya ini menarik sekali. Kenapa? Karena kita seringkali menjumpai bagaimana masyarakat itu masih melakukan penanganan awal yang kurang pas, terutama pada kasus-kasus akut yang ditemui di jalan raya ketika terjadi kecelakaan ya. Dalam hal ini mungkin sering kita jumpai respon cepat, pengen cepat-cepat pindah korban ke tepi jalan raya, mengingat banyak lalu lintas lalu lalang di tempat kejadian. Lalu yang kedua terkait dengan cepat-cepat ingin memberikan minum gitu ya, air putih ya, supaya mungkin tujuannya untuk menenangkan si korban. Tapi ketika kita menemui kondisi korban dalam kondisi yang tidak sadar, justru hal ini akan menimbulkan suatu potensi bahaya yang lebih lanjut. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana step-step dalam melakukan pertolongan. Begitu kira-kira Mas Anta dan sahabat Rasi. Jadi memberikan pertolongan pertama dengan memberikan minum itu suatu hal yang salah sebenarnya ya. Dalam kondisi tertentu kurang pas, terutama pada pasien yang kita jumpai tidak sadar atau pingsan. Ya, karena berpotensi sekali ketika dia tidak sadar, refleks untuk batuk, kemudian refleks untuk mempertahankan jalan nafasnya tidak ada, maka air yang diminumkan akan masuk ke paru-paru, dan ini akan menimbulkan sumbatan jalan nafas yang disebabkan oleh benda cair. Dalam hal ini adalah air minum yang diberikan. Jadi istilahnya kalau dalam keadaan pingsan, jangan dikasih minum. Seperti itu, takutnya nanti masuk ke paru-paru kan seperti itu, Dok ya. Jangan dulu. Tapi kalau dalam keadaan mungkin masih sadar, masih bisa istilahnya diajak ngobrol, mungkin bisa, Dok ya. Masih bisa untuk dalam kondisi yang sadar, baik dalam artian kita cek orientasi tempat, waktu dan orang, mendapatkan respon yang semestinya. Artinya kita menyampaikan pertanyaan apa, kemudian dijawab dengan jawaban yang sesuai, itu artinya bisa kita anggap sadar baik dan kita bisa memberikannya. Berarti istilahnya masih nyantol, masih tanggap kalau diajak ngobrol, gitu. Masih nyambung, begitu. Masih nyambung. Nah, kalau kita ngomongin ya tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa di era media sosial ini adalah ya itu tadi bukannya ditolong malah disoteng atau di video kan begitu, Dok. Jadi kurang pas. Ya istilahnya imbauan aja sih ya buat sotrasi yang ya memang sekarang yang namanya sosial media banyak sekali. Jadi kita juga harus bijak dalam menggunakan sosial media, apalagi terhadap kasus-kasus yang ya bisa dikatakan kayak kecelakaan atau sejenisnya yang
memang nggak seharusnya diabadikan? Paling tidak ya janganlah kan gitu kan. Untuk awam tidak porsinya mungkin, karena kalau kita mencoba ingin berempati ketika si pengambil dokumentasi ini, misalkan dia yang jadi korban, tentunya juga tidak nyaman untuk didokumentasikan, kira-kira begitu. Iya. Oke. Yang jelas kita juga masih ada banyak sekali waktu untuk Anda saudara yang ingin bergabung, boleh silakan di 896137 atau 0811302096 untuk Anda via SMS ataupun WhatsApp kita buka untuk Anda. Tapi jangan kemana-mana, kita akan balik lagi selepas beberapa informasi berikut ini. Radio lawan COVID-19. Selamat siang saudara Terasi. Kembali lagi kita di ngobrol bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan, di mana kita juga masih membahas masalah pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas bersama Dr. Eka Prastiawan SPAN. Nah, ini merupakan spesialis anestesi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Dok, nah tadi kalau kita sudah di awal sebutkan bahwa mengenai pertolongan pertama terhadap kecelakaan yang ada di jalan raya. Jadi hal-hal yang memang harus diperhatikan bagi masyarakat yang menolong ya. Jangan buru-buru memberikan air minum seperti itu, Dok ya. Kalau dalam keadaan korban lagi nggak sadarkan diri seperti itu ya. Iya, betul. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin masih perlu disampaikan agar masyarakat ini paham bagaimana cara kita menolong ataupun memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan yang ada di jalan raya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi yang step pertama atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menilai situasi pada saat itu. Jadi kita harus memutuskan untuk menolong atau tidak. Nah, kapan kita tidak perlu menolong? Kalau di TKP atau tempat kejadian kecelakaan tersebut sudah ada petugas kesehatan dan petugas kepolisian yang melakukan pengamanan dan pemberian layanan kesehatan pada saat terjadi kecelakaan. Kita mungkin tidak perlu menolong karena sudah ada petugas yang berkompeten. Ketika kita baru menjumpai saat itu atau kita pertama kali yang menjumpai kejadian kecelakaan, maka kita harus tetap menilai situasi. Kita perlu menolong atau tidak dari segi apa? Yang pasti kita harus memastikan bahwa kita yang akan menolong ini akan dalam kondisi tetap aman. Jadi jangan sampai kita niatnya menolong tetapi kondisi di sekitar tempat kejadian tidak aman buat si penolong sendiri. Jadi kita amankan dulu. Yang pertama adalah aman buat si penolong, kemudian yang kedua aman bagi si korban, dan yang ketiga adalah aman untuk pengguna jalan yang lainnya. Kemudian setelah kita memutuskan untuk menolong, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita menilai kondisi korban secara cepat. Istilah kita adalah triase. Jadi triase itu adalah pilah dan pilih. Pilah dipilah artinya kita menentukan sejauh mana atau seberat apa tingkat kegawat daruratan pada si korban. Kemudian setelah kita pilah sesuai dengan kegawatannya, maka kita pilih korban mana yang didahulukan untuk ditolong. Pada kondisi yang dimana jumlah penolong lebih banyak daripada jumlah korban, maka kita pilih tentunya yang lebih gawat darurat terlebih dahulu dibandingkan yang tidak gawat. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menilai dari kondisi si korban. Yang pertama adalah kita memeriksa tingkat kesadaran. Jadi penting untuk langkah awal kita memeriksa tingkat kesadaran. Nah, caranya bagaimana? Caranya sangat sederhana. Yang pertama adalah dengan suara kita. Jadi kita panggil, kemudian kita ajak berbicara. Ketika dia bisa merespon sesuai dengan pertanyaan kita tentang orientasi waktu, tempat, dan orang, maka kita pastikan pasien dalam kondisi sadar baik. Ketika kita jumpai korban tidak respon dengan suara kita, maka kita konfirmasi dengan cara kita melakukan menepuk
boleh pundak atau area-area yang sekitar lengan. Kita tepuk sambil kita panggil apakah ada respon dari si korban. Ketika tidak ada respon dari si korban, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa korban dalam kondisi yang tidak sadar atau mengalami penurunan kesadaran. Dan ini biasanya justru tanda korban dalam kondisi yang tingkat kegawatan yang berat, ya. Korban-korban yang justru masih bisa teriak-teriak, mengaduh kesakitan, itu justru relatif lebih bagus kondisinya daripada yang tidak respon sama sekali terhadap panggilan kita maupun tepukan yang kita lakukan. Jadi itu kita pilah. Jika memang tidak sadar, maka kita tidak diperkenankan atau tidak disarankan untuk buru-buru untuk mentransport atau memindahkan korban ini ke tempat yang lebih istilahnya dari tengah jalan, kemudian kita buru-buru untuk menepikan ke pinggir jalan, ya. Artinya kita harus pastikan bahwa tidak ada sumbatan jalan nafas dan tidak ada kecurigaan cedera pada leher, terutama leher area belakang terhadap korban tersebut, baru kita bisa pindahkan ke area jalan yang lebih istilahnya tepi jalan, begitu Mas Andra. Jadi kalau dipindah tanpa kita mengetahui kalau ada semacam cedera leher, itu juga akibatnya malah bahaya sekali. Bahaya sekali. Kita mungkin sekilas, Mandra, cepat-cepat pengen dipinggirkan, ya, dipindah ke tepi jalan. Tapi pertimbangannya mungkin lalu lintasnya ramai nih. Kita justru lebih mengutamakan lalu lintas yang ramai daripada korbannya. Kita optimalkan pelayanan untuk si korban. Ini yang kurang pas menurut saya, karena ketika misalkan dia saat pasien tidak sadar kemudian ada cedera pada leher area belakang, artinya ada resiko saraf yang ada di tulang belakang bagian leher ini terjepit, dan itu fatal sekali sampai membuat otot-otot pernafasan tidak bisa bekerja. Otomatis kalau otot nafas tidak bekerja, maka orangnya tidak akan bernafas, dan orang yang tidak bernafas akan cepat sekali mengalami kondisi yang fatal, ya, artinya kematian, begitu. Mungkin sahabat Rasi pernah ada berita yang kiper sepak bola begitu, ya, tabrakan brak kemudian langsung cepat-cepat dipinggirkan gitu. Mungkin sudah ada semacam suatu cedera yang menyebabkan pada saat itu sudah tidak bernafas, tapi tidak ditolong di tempat, melainkan cepat-cepat dipinggirkan. Nah, itu kurang pas, ya. Sebuah kesalahan sebenarnya. Jadi yang mungkin lebih tepat adalah kita amankan si korban, kita pastikan kita aman yang menolong, kemudian kita amankan si korban. Bisa kita sedikit membuat lokalisir tempat kejadian dengan mungkin membuat penanda, kemudian kalau malam hari bisa kita nyalakan lampu sen, ya, kita nyalakan sepeda motor, kita nyalakan lampu sen untuk membatasi area yang sekitar korban, sehingga pengguna jalan lain yang melalui jalan tersebut bisa menyesuaikan untuk melewati jalan. Jadi kita pastikan korban aman, baru kita pindahkan, gitu. Jadi intinya adalah jangan buru-buru memindahkan si korban dari tempat kejadian tanpa istilahnya melibatkan dari tenaga medis seperti itu, Dok, ya. Bisa dikatakan seperti itu, ya. Dalam kondisi yang tidak stabil tidak kita pindahkan dulu. Kalau kondisinya stabil boleh kita pindahkan. Artinya stabil itu pasiennya masih sadar baik, tidak pingsan, kemudian tidak ada kecurigaan ke arah cedera leher bagian belakang, itu bisa kita pindahkan. Takutnya ada cedera di bagian tulang belakang, ya, Dok, ya. Ya, itu yang terutama leher, tulang belakang dari area leher sampai bawah, lebih khusus lagi area leher, karena area leher ini dia ada persarafan yang menuju ke otot-otot pernafasan, sahabat Rasi. Jadi kita harus hati-hati. Oke. Nah, sahabat Rasi, semakin menarik perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, nanti akan balik lagi selepas beberapa informasi berikut ini. Tak akan ku rasa. Radio lawan COVID-19. Selamat siang sahabat Rasi. Kita masih ada waktu
kurang lebih seperempat jalan di sesi yang kedua bersama teman-teman dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sediman Magetan, di mana di ngobrol bareng Rumah Sakit Dr. Sediman Magetan kita masih membahas masalah pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa cara-cara gimana kita menangani ataupun menolong korban kecelakaan yang ada di jalan raya. Jadi intinya adalah jangan buru-buru memindahkan pasien atau maksudnya korban yang menjadi korban kecelakaan di jalan raya. Takutnya ya itu tadi ya udah, kalau ada cedera di leher, takutnya ada sarafnya yang masalah, akhirnya karena buru-buru dipindahkan bisa menyebabkan salah saraf atau bagaimana, Dok? Ya, jadi ada trauma pada saraf, kemudian karena sarafnya menjadi tidak berfungsi, otot yang istilahnya diberi makan oleh si saraf ini juga tidak berfungsi, dan otot yang paling vital adalah otot pernafasan. Selain dari kita waspada ada trauma pada leher bagian belakang atau saraf bagian belakang, kita juga waspada kalau pasien mengalami sumbatan jalan nafas ya. Jadi kalau sumbatan jalan nafas ini dalam hitungan 5 menit ketika tidak dilakukan penanganan yang tepat, maka bisa menyebabkan jantung si korban berhenti. Jadi kita pastikan stabil dulu. Stabil dalam hal apa? Yang pertama adalah kita ada semacam cara untuk memudah mengingat. Yang pertama jadi kita amankan ABC, Mas Andra dan sahabat Rasi. Apa itu ABC? A-nya adalah airway. Airway ini adalah jalan nafas. Kita pastikan jalan nafasnya bebas. Lah, taunya bebas dari mana? Ketika kita ajak ngobrol, pasiennya sadar dan dia bisa mengeluarkan vokal atau bersuara dengan baik atau dengan tanpa ada suara-suara nafas tambahan. Nah, suara nafas tambahan apa yang menjadi tanda bahwa orang atau si korban ini ada sumbatan jalan nafas? Yang pertama adalah suara snoring. Ini seperti suara ngorok, sahabat Rasi. Jadi suara ngorok yang disebabkan oleh jatuhnya pangkal lidah ke belakang pada saat si korban ini tidak sadar. Ini harus kita bebaskan dengan cara apa? Ya sementara saya hanya menyampaikan secara verbal saja. Ini idealnya memang dirangkai dalam suatu pelatihan untuk awam untuk awam terlatih begitu ya. Jadi kita naikkan sedikit dagu si korban ini ke atas ya. Hati-hati sampai targetnya adalah sampai suara ngoroknya hilang. Kemudian sumbatan jalan nafas yang kedua disebabkan oleh adanya kemungkinan cairan di dalam rongga mulut yang tidak bisa dikeluarkan, disebabkan oleh pasien atau korban tersebut tidak sadar, yang dicirikan dengan suara gargling. Gargling itu dari asal katanya garg ya, jadi seperti orang berkumur. Nah, itu adalah tanda sumbatan jalan nafas yang disebabkan oleh benda asing berupa cairan. Nah, bagaimana penanganan kita? Karena dalam waktu 5 menit harus kita segera bebaskan ini sumbatan jalan nafas ini. Penanganannya adalah kalau pada pasien tersebut tidak kita curigai ada trauma pada leher belakang, maka kita bisa posisikan miring, tidur miring, dengan harapan cairan yang ada di dalam rongga mulut tersebut bisa keluar karena perubahan posisi tersebut. Ketika kita ada curiga bahwa si korban ini ada trauma leher belakang, maka yang kita lakukan adalah tetap posisinya netral atau pasien tidur telentang menghadap ke atas, lalu kita buka mulutnya, kita bantu mengeluarkan dengan mengambil kain bersih, kita ambil cairan tersebut dengan bantuan memasukkan tangan kita yang sudah dibungkus oleh kain bersih tersebut ke dalam mulut si korban, kemudian kita keluarkan cairannya. Jadi sebelum kita pindahkan pasien, kita pastikan dulu jalan nafas, kemudian B-nya, A-nya tadi adalah airway atau jalan nafas, B-nya ini adalah breathing atau nafas, pasiennya masih bernafas. Taunya dari mana? Ya kita tinggal look atau melihat gerakan dadanya dalam waktu 10 detik. Kita hitung 1 sampai 10, harus ada gerakan dada naik turun yang menandakan bahwa pasien tersebut masih bernafas begitu.
Kemudian yang ketiga adalah C ini adalah sirkulasi. Ya, kita pastikan bahwa pasien dalam kondisi jantungnya yang masih berdetak, dengan cara bagaimana kita biasanya melakukan perabaan pada nadi gitu. Nadi yang paling cepat adalah kita periksa pada area leher. Jadi dari tengah kita tarik ke samping sampai kita menemukan denyutan lah, kita periksa di situ. Apabila ada denyutan berarti pasien tersebut masih dalam kondisi jantung yang berdetak begitu. Setelah kondisi stabil, bisa kita pindahkan ke area yang relatif lebih aman. Dalam hal ini biasanya kita tepikan dari tengah area kejadian ke pinggir jalan raya. Dan kemudian kita lakukan pemeriksaan ulang, kira-kira area mana yang butuh penanganan medis. Jadi intinya adalah harus berhati-hati dalam menangani pasien ataupun korban kasus kecelakaan yang ada di jalan raya, gitu kan. Nah, jadi kalau seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa Anda harus bisa memutuskan seperti dok ya. Anda menolong atau tidak itu tadi kan ya. Jadi kalau memang Anda mampu, Anda bisa menangani hal tersebut, oke, putuskan untuk bisa menolong. Tapi kalau memang Anda dirasa kurang bisa ataupun istilahnya tidak mampu untuk bisa mengatasi, putuskan saja tidak, daripada nanti malah takutnya itu tadi ada saraf yang bermasalah ataupun yang lainnya. Mendingan amankan aja lokasi kecelakaan yang ada di daerah situ. Mungkin mengatur lalu lintas yang lewat atau bagaimana seperti itu dok ya. Lebih aman. Untuk pengendara lain juga bisa lebih berhati-hati karena di area tersebut terjadi kecelakaan gitu. Oke. Nah, kalau seperti itu dok, ini biasanya kan sambil nunggu nih ya, nunggu yang namanya petugas kepolisian ataupun tenaga medis. Ini masyarakat ini juga kadang bingung ngubungi sopo kan gitu kan. Jadi yang pertama kita amankan si korban. Sekali lagi jangan buru-buru untuk memindahkan ke tepi jalan. Kalau perlu, jadi seringkali kita melihat masyarakat kita berkerumun ya, Mas Andra dan sahabat Rasi, berkerumun untuk istilahnya malah dijadikan tontonan begitu ya. Daripada menjadikan si korban ini sebagai tontonan, dan itu kurang pas dan kurang etis, kita masyarakat yang notabene banyak ini istilahnya melokalisir tempat kejadian, jadi seperti membuat pagar hidup begitu, sehingga pengguna jalan yang lain yang lewat tahu kalau di sini ada kecelakaan, dan si korban aman karena sudah terlindungi oleh orang-orang yang membentuk semacam pagar begitu ya, untuk sementara melokalisir tempat kejadian sambil nanti bantuan datang dari pihak kepolisian dan kesehatan. Untuk akses kesehatan sendiri, ketika kita menjumpai kecelakaan di jalan raya, bisa menghubungi ke Public Safety Center. Ini informasinya sudah ada di Kabupaten Magetan, dan nanti ada nomor yang bisa dihubungi. Informasi yang kami terima nomornya adalah 0351 8900 119. Nah, nanti dari call center dari ini disingkat PSC ya, Public Safety Center. Call center dari PSC ini nanti yang akan mengerahkan tenaga bala bantuan terutama medis dan paramedis, dan berkoordinasi juga dengan unit terkait, dalam hal ini juga pihak kepolisian begitu. Jadi yang nantinya langsung turun adalah teman-teman dari PSC. Ya, PSC ini nanti akan menghubungi yang selama ini sudah berjalan adalah biasanya puskesmas di area kejadian. Ya, begitu. Sesuai dengan area kerjanya, nanti biasanya dengan ambulan, lalu ada tenaga paramedis untuk memberikan bantuan awal, dan akan melakukan rujukan sesuai dengan
dengan penilaian atau triase yang dilakukan, apakah cukup di puskesmas atau perlu dilakukan rujukan selanjutnya ke rumah sakit, seperti itu kira-kira. Nah, jadi sekali lagi Sobat Terasi, untuk Anda yang ingin istilahnya memberikan pertolongan dengan memberikan akses kepada para medis, ya kan? Anda bisa menghubungi teman-teman PSC atau di Safety Center di 0351 8900 119. Seperti itu, Dok ya. Iya. Jadi nanti perwakilan ataupun teman-teman di area terdekat di situnya akan segera memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan tersebut. Yeah. Nah, jangan kemana-mana, Sobat Terasi. Nanti akan balik lagi selepas beberapa informasi Andra dan juga teman-teman dari Dokter Sediman Magetan, ada Dokter Eka Prasetyawan, akan balik lagi selepas beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Rasi 90,6 FM Radio Lawan COVID-19. Kita masih menyisakan waktu sedikit lagi ngobrol-ngobrol kita di kesempatan siang hari ini bersama Dr. Eka Prasetyawan, SPAN, spesialis anestesi Sobat Terasi. Dok, kita ada waktu dikit lagi nih. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu hal lagi yang mau disampaikan ke sahabat Terasi. Monggo, silakan. Ya, terkait dengan kondisi saat ini di mana masih dalam situasi pandemi Corona COVID-19, harapan kami khususnya masyarakat Magetan tetap menjaga kesehatan, melakukan pencegahan infeksi dari COVID-19 ini dengan disiplin dalam hal menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, kemudian cuci tangan, lalu tidak menghindari perkumpulan-perkumpulan yang tidak urgent atau tidak begitu penting, sehingga kita berharap dengan dijalankan protokol kesehatan ini angka infeksi di Magetan khususnya akan semakin menurun dan mudah-mudahan kita semakin sehat semuanya. Begitu kira-kira sahabat Rasi. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Sobat Terasi ya. Iya. Hindari gerombol-gerombol, apa rasan-rasan gitu kan biasanya kalau gerombol-gerombol. Kipa-kipa jangan gerombol-gerombol. Hindari kerumunan yang jelas kan gitu. Baik, dokter, terima kasih banyak ngobrol-ngobrol kita. Sama-sama, Mas Andra. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi memberikan ilmu baru buat Sobat Terasi. Jadi bagaimana cara kita menangani ataupun memberikan pertolongan pertama pada kasus kecelakaan di jalan raya. Semoga saja bermanfaat. Ketemu lagi di kesempatan yang lebih menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Sobat Terasi ngobrol-ngobrol kita di kesempatan siang hari ini bersama Dr. Eka Prasetyawan SPAN, di mana kita masih membahas tadi masalah pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas. Dan nantikan obrolan kesehatan kita di kesempatan yang akan datang. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Andra mohon pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai aku mampu membalasmu semua perbuatan